Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, Surya Paloh sampaikan orasi di kampanye akbar Nasdem di Lampung. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh hadiri kampanye akbar Partai Nasdem di Lampung pada Senin 29 Januari 2024. Kampanye akbar tersebut digelar di lapangan Baruna Panjang, Bandar Lampung dan dihadiri oleh ribuan warga dari 15 kabupaten se-Lampung. Dalam sambutannya, Surya Paloh mengajak masyarakat Lampung untuk memilih dan memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden 2024. Ia juga mengingatkan agar masyarakat memenangkan dan memilih Partai Nasdem pada hari pencoblosan 14 Februari 2024. Dalam orasinya, Surya Paloh mengatakan agar masyarakat Lampung memilih Nasdem dan Anies dengan riang gembira dan tak saling menjelekan. Dalam orasinya, Surya Paloh juga menyebut Partai Nasdem bertekad melanjutkan pembangunan di Indonesia jika Nasdem dan Anies menjadi partai dan capres pemenang. Dalam kesempatan itu juga Surya Paloh menitipkan kemenangan Amin dan Partai Nasdem kepada jajaran partai di semua tingkat agar memenangkan Pilpres dan pemilu mendatang. Arahan pemenang untuk di Lampung sendiri gimana? Saya pikir merupakan hal yang seperti apa yang saya hadir pada kunjungan kerja ke beberapa wilayah, hal yang sama. Saya memberikan motivasi dan semangat pada para kader. Dan memang bagaimana presiden dan pemimpin yang amat berharga bagi semua partai, kontestan partai politik yang mungkin pemilu kita pada 14 Februari 2024. Nasdem mempunyai optimisme bahwasanya ada chances, ada opportunity, ada kesempatan di tengah-tengah berbagai macam rintangan, cobaan, ya kan? Yang begitu dia hadapi, tapi dia menaruh rasa optimisme. Dia akan hadir dan dia bisa memberikan hasil output perolehan suara yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil pemilu pada tahun 2019 yang lalu. Target suara Amin di Lampung berapa, Ketum? Amin barangkali, saya pikir kalau saja dia bisa menang sedikit saja sudah bagus. Pak Ketum, terkait isu 1 dan 3 koalisi, ada narasi yang disampaikan kita komit dalam melanjutkan pembangunan. Sedangkan kita tahu yang diusung Anies dan Pak Muhaimin adalah perubahan. Bagaimanapun kita menempatkan posisi objektivitas. Masa kita nihilisme kan, kita tiadakan semua pembangunan yang ada. Pembangunan yang ada ya harus kita jelas teruskan ketika kita merasakan, melihat secara objektif bahwasanya pembangunan itu memberikan azas manfaat yang seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat. Dalam arti perubahan ini seperti perubahan jelaslah untuk meningkatkan pembangunan itu. Kita nggak statik hidup ini. Jadi orang yang menolak perubahan, sebuah keniscayaan, itu dia menolak kehidupan itu sendiri. Kalau hasil kita turun, Unik sekali ketika orang menolak perubahan. Karena hidup tidak statik. Any second, setiap detik jantung kita itu memberikan nafas perubahan. hasil kita turun di sejumlah titik ini Pak Ketum, apakah kita optimis 1 putaran atau 2 putaran di Pilpres 2024? Kalau daripada Amin, saya pikir objektivitasnya, saya pikir bisa memasuki 2 putaran sudah bagus. Pak Ketum, Ya, Pak kita Ketum, percaya. Terjadi isu koalisi 1 dan rencana di dua putaran kita atur 1-3 strategi baru ya nggak? terkait isu 1-3 kan Pak Ketum? 1 dan 3 untuk koalisi, isunya gimana tanggapan kita kan. 1 dan 3. Iya. Kan 1 dan 3, 1, 2, 3 kita ajak koalisi. Soal pungli parkir di Masjid Al-Furqan, oknum Disnaker Bandar Lampung meminta maaf. Oknum diduga koordinator parkir liar yang mengenakan seragam PDH kaki di Masjid Al-Furqan yang viral ternyata pegawai Pemkot Bandar Lampung. Pria bernama Beben itu menjabat sebagai Ketua RT di 22 Kelurahan Gulakalik, Telung Betung Timur, sekaligus tenaga kontrak di Disnaker Bandar Lampung. Beben diduga melakukan pungli parkir kepada wartawan di Masjid Al-Furqan beberapa waktu lalu.
Gadis, reporter TV swasta yang ada di Bandar Lampung dipertemukan dalam mediasi di kantor Disnaker Bandar Lampung pada Senin 29 Januari 2024. Gadis mengaku tak meminta ganti rugi atas insiden di Masjid Al-Furqan itu. Ia hanya meminta itikat baik dari Beben atas perlakuan yang dinilai tak pantas. Dalam kesempatan itu, Beben membantah soal pungutan parkir liar di Masjid Al-Furqan. Karena saya di Al-Furqan itu setiap ada event-event budaya Pak, saya pamong harus berada di sana juga. Ya, RT ya. RT 22 kayak. Tapi Bapak nggak nyebut kalau Bapak koordinator ya Pak? Enggak saya. Terus gimana lagi? Jadi memang kalau saya mau bentak memang logat saya begini ya Mbak ya. Ya. Terus ya. Kalaupun kan sempat saya tawarin kan ya, mana yang pecah atau yang patah atau yang lecet kan, sempat saya tawarin kan. Bahkan saya panggil ke parkirnya kan, udah di rumah saya suruh yang si anak yang pakai rompi itu, ya saya panggil, orang udah pulang ya. Iya, tapi Bapak nggak menawarkan itu mana yang pecah, cuman saya kan nanya kan mana yang rusak. Mbak lihat nggak motornya jatuh, saya kan. Nah itu setelah Bapak marah-marah itu, setelah Bapak yang bilang ya. Ini. Jadi kalau ada perkataan saya yang kurang ini, saya minta maaf. Ya, izin Pak. Ya, saya ngebentak Mbak tuh, saya minta maaf. Ayah korban tenggelam di Laut Bandar Lampung berharap anaknya ditemukan. Tim gabungan melakukan pencarian Tama Nur Ramadhani, bocah 6 tahun hingga hari keempat. Bocah ini belum ditemukan dan masih dilakukan pencarian. Satino, ayah korban tenggelam mengatakan tim masih melakukan pencarian sampai hari keempat anaknya tenggelam di Laut Bandar Lampung. Ia berharap anaknya ditemukan dalam keadaan apapun. Satino mengakui bahwa tim pencarian telah berupaya dan berjuang semaksimal mungkin untuk menemukan anaknya tersebut. Satino berharap anaknya bisa bertemu dan bisa diurus di rumah, walau hanya tinggal jasadnya saja. Anak bungsunya ini awalnya bermain dengan rekan dan memang biasanya main di dekat perahu serta di bibir pantai sambil bermain pasir. Pada saat itu anaknya menggunakan busa styrofoam hingga ke tengah laut dan tenggelam di tengah laut sampai saat ini belum ditemukan. Kadis Dam Keramat Bandar Lampung Antoni Irawan mengatakan pihaknya telah maksimal mencari anaknya yang hanyut. Tim melakukan pencarian ke Pulau Sebalang, Tarahan hingga Lampung Selatan. Masih pencarian masih lanjut kok, pencariannya masih lanjut gitu. Sampai ketemu katanya kemarin. Iya sampai belum ketemu. Ya berjuang bener-bener dia, terus berjuang bener-bener dicarinya tuh. Sampai malam, kadang dia sampai jam berapa aja itu malamnya. Kadang sampai jam 10 lewat kan. Apa ya? Semaksimal mungkin dia mencarinya mau Pak, semaksimal mungkin. Pagi berangkat udah jam 6 tadi udah pada berangkat. Harapnya Bapak ya mudah-mudahan anak saya ketemu, bisa diurusin di rumah, mama bapaknya bisa tahu gitu, walaupun sudah tinggal jasad ya bisa diurus di rumah baik-baik gitu. Harapan Bapak ya itulah bisa ketemu dengan wajar. Ya. Warga Tubaba adukan caleg karena kampanye tanpa izin pemilik rumah. Tanpa seizin pemilik rumah. Aduan itu dilayangkan oleh tuan rumah atau sahibul hajat bernama Yunani ke Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam Lampu Kibang. Yuni menyebutkan laporan itu dilakukan pada Sabtu 27 Januari 2024. Sedangkan untuk peristiwa kampanyenya berlangsung pada 26 Januari 2024. Yunani menuturkan jika caleg DPRD Tubaba yang telah melakukan kampanye di rumahnya itu merupakan caleg Dapil 3. Selain melakukan kampanye tanpa izin dari pihak pemilik rumah, caleg tersebut juga turut membagikan sejumlah souvenir serta jilbab kepada warga.
Berita selanjutnya datang dari Gede Hendra yang terpilih aklamasi nakodai Peradah Lampung. Gede Hendra Juliana secara aklamasi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia DPP Peradah Lampung. Gede Hendra terpilih secara aklamasi usai Lokasbaha atau musyawarah daerah di Hotel Marco Polo pada Minggu 28 Januari 2024. Ia bersyukur bisa memimpin DPP Peradah Lampung untuk masa bakti 2024 dengan sampai 2027. Gede mengatakan pihaknya ke depan pada masa kepemimpinannya akan mengusahakan membentuk badan usaha. Bumper sebagai realisasi dan visi misi besar Peradah, yaitu salah satu sebagai wadah percetakan wirausaha muda. Gede berterima kasih kepada seluruh DPK atau Dewan Pimpinan Kota Peradah dari 15 kabupaten kota se-Lampung. Pihaknya siap akan melanjutkan program-program kerja yang baik dari ketua sebelumnya, Imade Suteja. Sebagai pengurus DPP Peradah Indonesia Provinsi Lampung. Sebagai pengurus DPP Peradah Indonesia Provinsi Lampung. Masa bakti 2024-2027. Masa bakti 2024-2027. Dengan dilandasi ketulusan hati. Dengan dilandasi ketulusan hati. Akan menjalankan tugas. Akan menjalankan tugas. Kewajiban dan tanggung jawab KPU Lampung Selatan perpanjang pelayanan pindah pilih 4 kategori hingga 7 Februari mendatang. KPU Lampung Selatan melakukan perpanjangan masa pelayanan pindah memilih bagi 4 kategori hingga 7 Februari 2024 mendatang. Kadif Perencanaan Data dan Informasi KPU Lampung Selatan Asma Emilia mengatakan pihaknya melakukan perpanjangan masa pelayanan pindah pemilih bagi 4 kategori. Asma menjelaskan masa pelayanan pindah pemilih untuk 4 kategori tersebut diperpanjang hingga H-7 pemilihan umum. Lebih lanjut, Asma menjelaskan untuk alasan pindah memilih menjadi 9 kategori masa pelayanannya sudah ditutup pada 15 Januari 2024 yang lalu. Adapun sebagai berikut: 1. Bertugas di tempat lain. 2. Menjalani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap. 3. Tertimpa bencana. 4. Menjadi tahanan rutan atau lapas atau menjadi terpidana. 5. Penyandang disabilitas. 6. Menjadi rehabilitas narkoba. 7. Bekerja di luar domisili. 8. Menjalani tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi. Dan 9. Pindah domisili. Asma mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan penyortiran surat suara. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.